اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أنا بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Dan kembali kita berkumpul bersama untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis kedua pada bab larangan dari bid'ah dan muhdatsat hal baru. Sebetulnya sudah kita bahas beberapa dari bab ini. Kemarin juga hadis ini sudah kita baca hadis kedua di awalnya. Sayyidina Jabir bercerita Rasulullah ketika khutbah sampai terkadang memerah matanya, suaranya diangkat, istadda ghadabuhu, tampak tegas, tegas, geram. Dicontohkan seakan-akan memberikan peringatan pada pasukan. Kalau begitu kan, kalau komandan masih sama pasukan kayaknya marah, padahal bukan marah, tapi tegas. Beliau mengatakan sabbahakum wa masakum, seakan-akan ya memberi peringatan bagi tentara pasukan, hati-hati ada musuh. Musuh yang akan berubah menyerang kalian. Beliau mengatakan begitu ana wasa'atu kahataini, aku diutus wasa'atu dan hari kiamat kahataini, seperti dua ini. Dan beliau menggabungkan mengangkat dua jarinya, yaitu sababah telunjuk wal wusta dan jari tengah. Jadi dekat sekali dengan kiamat seperti ini. Banyak ulama menafsirkan berapa jauh antara Rasul dan kiamat, berapa lama lagi. Ada yang mengatakan umurnya umatnya Rasulullah ini tidak kurang lebih sekitar 1.500 tahun. Kalau kalian 1.500 tahun dikit lagi. Kita sudah 1445. Kali ini kalau ikutin cerita ini tambah takut kita. Ada yang bilang ini dan itu. Ada yang sudah bilang sering kita dengarkan akhir zaman Imam Mahdi sudah hampir keluar. Kan dengar sampai. Ini dari dulu memang, dari mulai 10, 20, 30 tahun yang lalu sudah keluar omongan-omongan seperti ini. Ada beberapa maksud. Ketika ulama ngomong dekat, ya Rasulullah ngomong dekat, dekatnya udah 1.400 tahun dari sekarang. Ya, ada dekat. Bahkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah melihat dunia dibentukkan seperti bentuk manusia dan sudah sangat tua. Malaikat Jibril mengatakan, ketika Rasulullah ditanya, kamu tahu siapa tadi? Rasulullah menjawab, Allah lebih tahu. Dan malaikat Jibril memberitahu itu adalah dunia dan tidaklah tersisa dari umumnya dunia seperti umumnya nenek tua tersebut. Artinya sudah di ujung. Nah, cuma di umurnya dunia kan tua. Jadi ibarat kata kalau manusia umur 60, umur 50 udah tua, 10 tahun lagi bisa berangkat. Nah, dunia bisa umur 5.000 tahun, ya berarti 1.000, 2.000 tahun lagi. Atau umurnya dunia 10.000 tahun, ya berarti bisa 3.000 atau sekian ribu lagi. Nah, itu penafsirannya. Dan sampai sekarang belum begitu. Jadi memang sudah dekat, cuma dekatnya kita nggak tahu batasan waktu pasnya berapa. Kita tuh tahu pastinya dekatnya, ya kalau sudah keluarlah Dajjal, datanglah Imam Mahdi baru kelihatan.
kadang-kadang ada tanda, cuma tidak selalu tanda itu tanda pasti. Ada beberapa tanda-tanda kecil seperti banyaknya perubahan cuaca. Ini tanda waktu panas jadi dingin, waktu dingin jadi panas. Di beberapa daerah yang tidak seharusnya subur berubah menjadi subur, seperti di daerah Arab sudah mulai kelihatan dari 10 tahun. Dulu pertama kali saya lewat di daerah Inan dan Tarim itu gersang benar-benar kuning. Kuning artinya tanahnya sama batu, pasir sama batu. Saya pulang setelah saya 3 tahun berubah itu perjalanan. Sudah mulai banyak tanaman-tanaman, walaupun tanamannya tanaman peduli, tanaman alam, cuma sudah mulai tumbuh. Ada pertanda mulai dekat, tapi dekatnya nggak tahu berapa puluh tahun atau mungkin 100 tahun lagi. Intinya bakal dengar cerita-cerita seperti itu. Dan mungkin nanti ada kisah, kadang-kadang ini beritanya palsu ya. Ada Imam Mahdi sudah dibaiat di sini dan di situ. Jadi mulai saya kecil itu saya sudah pernah dengar berita Imam Mahdi tahun ini dibaiat. Walaupun waktu saya kecil memang dibaiat, sekarang sudah ketuaan Imam Mahdi. Terlambat pada keluar. Nah, ibaratnya kadang-kadang ada berita-berita yang nggak pakai sanad dalil yang sahih. Kita silahkan kalau mau dijadikan makanan pribadi, perlu takut, harus hati-hati, untuk taat, silahkan kayak gitu. Tapi bukan untuk dibahas, diceritakan. Kalau dengar kabar berarti kabar, ada katanya orang soleh bilang, kalau masih katanya udah, kalau nggak usah diingat, diselesaikan. Atau buat ancaman diri pribadi, nggak apa-apa kan? Ibarat kata begitu kan, dibohongi orang tapi bisa buat taat, nggak apa-apa dibohongin. Kayak seperti perbicaraan Sayyidina Abdullah bin Umar, man khada'ana billah in khada'na. Barang siapa yang menipu kami tapi pakai nama Allah, ulul rela ditipu kata beliau. Kenapa? Karena nggak ada bahayanya buat diri sendiri. Contohnya kayak Sayyidina Abdullah bin Umar ditipu sama budaknya. Jadi budaknya ini tahu Sayyidina Abdullah ini kalau ada budak yang rajin sholat ke masjid dimerdekakan. Akhirnya budak yang rajin terus dimerdekakan. Setelah dimerdekakan ada masjid lagi. Akhirnya ditegur sama kawannya, Abdullah, budak kamu ini pura-pura ke masjid, ya ke masjid ibadah, habis itu selesai dimerdekakan nggak ke masjid lagi. Kata beliau nggak apa-apa, karena nipunya dengan Allah. Kan yang rugi dia yang pribadi kan, nggak ada masalah buat orang lain. Sayyidina Abdullahnya sendiri yang rugi, bukan rugi sih. Orang yang merdeka juga pahalanya besar. Yang ruginya rugi dunia itu. Gak apa-apa, ibarat kata belum dia, yang penting gak ada bahaya buat agama, malah ada pahala. Nah begitu juga, hadirin, Imam Mahdi sudah keluar, kita ini tahu, belum mungkin, gak ada dalilnya kok. Yang penting dulu tambah taat. Efeknya kita tambah takut buat pribadi, bukan buat ngasih tahu yang lain. Buat pribadi gak apa-apa. Mungkin itu aja kalau kita dapat kabar tentang keluarnya Imam Mahdi, begitu saja. Nah, hadirin, dulu pernah ada santri tanya sama guru kita, ini hal penting nih tentang Imam Mahdi dan seterusnya. Ribut kan semua orang penasaran, kapan keluar dajjal? Sampai kalau tanya, apa penasaran kan? Kapan keluar dajjal? Pengen tahu kan? Ketika ada yang tanya sama guru kita, apa jawaban beliau? Kata beliau, nggak masalah mau keluar kapan. Yang masalah itu kalau dajjal keluar, yang Mahdi keluar, kita ini di barisannya siapa? Itu loh permasalahannya. Dajjal keluar, bukannya jadi musuhnya malah jadi kawannya. Itu bahaya. Imam Mahdi keluar, malah kabur lagi. Jadi nggak ada masalah siapa duluan yang mau keluar. Permasalahannya adalah kita di barisan siapa. Gitu. Akhirnya apa fokusnya kita? Ya udah ibadah seperti biasa gitu. Hadirin, orang muslim itu dalam kehidupannya harusnya tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Maksudnya dia tetap taat maksimal. Kayak para aulia, misal dikasih tahu, Pak Habib, Syekh, besok kiamat, apa yang mereka kerjakan? Ya udah sama rutinnya seperti biasa. Mereka tetap ibadah, nggak ada perubahan karena waktunya sudah dipakai habis untuk taat. Bukan biasa malas-malasan, bukan.
Orang-orang itu mau kiamat 1000 tahun lagi, mau kiamat 3 hari lagi, jenis ibadahnya ya begitu, sudah istiqomah kokoh dan kuat. Kalau kita kan nunggu diancam dulu baru kuat, mereka enggak. Dan begitu ini ucapan ulama, kalau kusyifat bilqa'u masdatu yaqinan. Seandainya hijab dibuka, ini ucapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika dibuka hijab aku nggak tambah yakin. Loh, kok kenapa nggak tambah yakin? Bukan karena beliaunya nggak mau, bukan karena beliaunya lalai, tapi udah maksimal. Jadi walaupun dibuka hijab, dia begitu ya. Sama kayak sampai kalau dari subuh tiap hari udah rajin ke masjid, sholat 5 waktu dan sebagainya, istiqomah mengaji, belajar, sampai ke Madinah, ke Mekah, tambah taat kan? Udah maksimal di sini udah habis waktu biar buat ibadah. Ke Mekah, ke Madinah, ya sama aja, nggak ada yang berubah. Karena saya dari Indonesia juga begini, sebelum subuh ke masjid, habis subuh itikaf sampai duha dan seterusnya. Jadi walaupun kita pindah ke tempat mulia, ke Madinah, dekat makamnya Rasul, ke Makkah di dekat Ka'bah, ya sama aja, nggak ada bedanya. Bukan karena kita malas, memang udah maksimal. Mau dibilangin besok kiamat Pak, mau tambah apa lagi? Nggak bisa, waktu saya udah habis. Nah harusnya begitu seorang mukmin dalam menghadapi kabar kiamat. Jangan nunggu ada kabar kiamat baru berubah baik. Inilah tipuannya setan. Kalau menunggu kabar kiamat baru baik, ya belum tentu kiamat datang dekat dan tergantung dalil. Walaupun seandainya besok kiamat, itu masih ada orang yang tak percaya. Nanti di akhir zaman ada orang melihat tandanya berakhirat dengan jelas. Ini tanda kiamat. Belum ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Yang lain taubat sendiri kan ada. Benar naudzubillah Allah itu dari barat ditutuplah gitu lah. Taubat ada yang seperti itu. Jadi yang dipentingkan di sini ini kuatnya iman. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan ini tujuannya pertama. Ini sistemnya Rasulullah ya. Sistemnya Rasulullah sangat hebat. Ini hadis semuanya berhubungan ya, nyambung. Walaupun mungkin di depan nanti sampai baca sebaik-baik. Saya lanjutkan dulu baca terjemahannya. Amma ba'du. Sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaiknya ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya hal adalah hal yang baru yang dibuat, dan setiap bid'ah atau hal baru yang dibuat dhalalah, sesat. Apa hubungannya sama kiamat ini? Ada hubungannya tidak? Ya mungkin sekilas ada hubungannya. Kami jelaskan kiamat, menjelaskan bid'ah. Tapi ini caranya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ke depan semakin dekat dengan akhir zaman, perubahan semakin banyak. Banyak manusia yang mengarang-arang hal baru, mulai tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, mulai berpaling dari sunnahnya Rasul, mulai bikin-bikin hal bid'ah lebih dari dahulu. Ini hadirin, kita dikasih pegangan oleh Rasulullah. Sudah sebaik-baiknya kita omongan, panutan adalah kitab Allah. Jangan yang lain. Sudah kita bahas ya, maksudnya kitab Allah apa ya? Al-Quran, artinya bukan hanya Al-Qurannya saja, tetapi tafsir menjelas mana Al-Quran juga sama. Itu Al-Quran. Karena kan kita nggak bisa langsung paham. Cuma tetap sebaik-baiknya kitab Allah, kaidahnya adalah Al-Quran. Dan sebaiknya ajaran Nabi Muhammad. Ini karena semakin dekat dengan kehadiran zaman, banyak orang yang sudah berpaling dengan kitab Allah, sudah mulai berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Bahkan sampai di akhir zaman akan mulai bermunculan ulama, orang-orang yang dikenal ulama, tapi jika berbicara kurang dalil Al-Qurannya, pakainya dalil ucapan Aristoteles besar, ucapan Pluto, ucapan ini yang disampaikan ucapan kata-kata bijak dari orang-orang lain, nggak ngambil dari Al-Quran. Kan udah mulai banyak, dan anehnya, si hebat juga lah, tahu ini tahu itu. Heran, umatnya terbawa suasana begitu karena awam dari ilmu agama.
Lebih menarik orang kalau pakai dalil Al-Quran. Padahal kita tuh nggak perlu dalil lain sudah. Rasulullah jelaskan khairul hadits kitabullah. Omongan terbaik adalah Al-Quran. Dia lebih semangat membaca yang lain daripada membaca Al-Quran. Dan ini kita lihat mulai sama kayak gini. Sebaik-baik ajaran adalah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah lihat ajaran kita ini yang kita tertibkan, kita tanamkan di keluarga kita, udah banyak menyimpang dari caranya Rasulullah SAW. Sudah berbeda. Penyebabnya apa? Kita lebih banyak melihat orang-orang di luar Islam. Kalau ditanya cinta Rasulullah, semua jawab cinta. Tapi kita lebih banyak melihat orang di luar Islam. Bulan Maulid ini sampai sering dengarkan ayat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhamaa'u bainahum. Nabi Muhammad utusan Allah itu sifatnya syadid, keras kepada orang kafir, saling menyayangi satu sama lain. Ulama menafsirkan keras kepada orang kafir itu bukan bentak-bentak, bukan kelahi, bukan, tapi menghindari ikatan dengan mereka kecuali ikatan dakwah. Titik. Menghindari ikatan dengan orang kafir apapun juga kecuali dalam rangka darurat penting, khususnya yang jelas yang diperbolehkan dianjurkan ikatan dakwah. Selain itu mereka menghindar total dari orang kafir. Kenapa? Mereka tidak ingin melihat orang kafir, takut tertular. Orang itu mendapatkan sesuatu yang mereka lihat. Ada teori psikologi namanya teori behaviorism. Teori behaviorism ini dikatakan manusia itu terbentuk dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi secara psikologi kita ini manusia terbentuk alam bawah sadar kita, diri kita, jiwa kita dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah, sahabat sangat kerasnya kepada orang kafir, bukan keras kasar tadi ya, menghindar sampai nggak mau senggolan. Kalau jalan di pasar ada orang kafir menghindar nggak mau senggolan, nggak mau melihat sampai begitu. Kenapa? Karena melihat, mendengar, akrab, menularkan adat dan gaya mereka. Kita sekarang dari kecil anak-anak nontonnya orang kafir, dan kebanyakan di TV itu kan kalau nggak orang kafir, gayanya orang kafir. Anu artisnya muslim, filmnya kayak apa? Ya gayanya begitu juga. Orang film religi kita aja nggak beres kok. Film religi, film ibadah kita itu nggak beres. Film kan ada film apa? Ya religi kan, yang tentang siksa kubur lah, orang melakukan ini karena ada. Itu Allah diumbar di film itu. Kadang-kadang kan dicontohkan kejelekannya. Orang nonton itu, dia melihat kebaikan dan kejelekan, dua-duanya dicontohkan. Anehnya film religi tentang orang penipu yang tobat sedikit, malah kadang-kadang mumpati penipuannya. Sampai melihat film penjahat, perampokan dan selesai, perampoknya ketangkap, ditangkap polisi kan biasanya begitu. Itu subhanallah, orang yang melihat tidak semuanya malah jadi takut dengan kejahatannya, malah jadi ilmu buat melakukan kejahatan. Kadang-kadang begitu. Kita dari kecil tuh lihat kejelekan, akhirnya niru, melihat film gaya pakaiannya orang kafir dan dibuat seakan-akan itu keren. Akhirnya anak kita tertarik, potong rambut pengen gayanya mereka, samping ditipisin atau ditinggikan. Itu makruh nih. Kita di mata Syafi'i makruh. Islam makruh, namanya kasar, samping dipotong, atas dipanjangkan, keren kan? Makruh. Ya memang bukan haram, cuma gaya-gaya mereka itu sudah tertanam. Nah ini Rasulullah masih gambaran sebaik-baik ajaran gaya-gayanya Rasulullah. Kita tuh kalau bisa jangan melihat sama sekali orang kafir. Bukan berarti kita nggak berteman musuhan, bukan. Jangan melihat gaya, jangan mendengarkan omongan mereka, takut ikut-ikutan tertarik. Sampai ada anak jahat, anak nakal. Kira-kira anak kita suruh kumpul nggak sama dia? Sampai
Yang tahu ini keluarganya misalnya pencuri, kira-kira anak kita bisa kumpul nggak sama itu? Nggak mungkin kan, takut ketularan. Nah begitu. Jadi Rasulullah adalah gambaran sebaik-baik kita bawa sebagai ajaran Nabi Muhammad. Nah kita ini di bulan Maulid ini tanamkan ini sebaik-baik ajaran Nabi Muhammad. Biar bisa ikuti ajaran Nabi Muhammad, jangan lihat ajaran yang lain. Jangan lihat gaya-gaya hidup yang lain. Cuma juga hadir majelis seminggu sekali atau tiap hari lah, anggap sehari sekali dijelaskan akhlak Rasul, adabnya Rasul, tapi pulang nonton TV. Yang lebih jelas buat akal kita gayanya orang kafir. Ustaz itu menjelaskan di majelis terbatas penjelasannya, pakai lisan terbatas. Tapi kalau TV, wah, langsung paham sampai masuk benar-benar ke pikiran kita. Belum lagi nanti pas di majelis setan goda dengan ceramah mengantuk dan sebagainya. Paling yang kita ambil berapa persen aja, dan itu cuma dengar, belum tafakurnya. Tapi kalau melihat TV, subhanallah, khusyuk, hadir hatinya. Coba anak-anak kalau melihat film satu kali nonton, itu cerita bisa dari awal sampai akhir hafal. Tapi kalau ada pengajian setengah jam, tanya ya apa isinya? Apa ya Bayu? Apa ya Bayu? Bingung. Kenapa? Nah ini berarti kalah kita. Pendidikan, ibarat kata kalau majelisnya pendidikan sunnah Rasul, nonton gaya orang kafir kalah. Lebih utama itu, menang dia. Ya akhirnya akhlak kita nggak bagus dan dijaga keluarganya. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Selanjutnya dan seburuk-buruknya hal adalah hal baru. Paling jelek-jeleknya hal adalah hal yang baru. Artinya membuat sesuatu baru yang tidak ada di dalam kitab Al-Quran, tidak ada pada ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada asal dari Al-Quran dan hadis, tidak bisa dikiaskan dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini sudah kita bahas sebetulnya maknanya. Habib di Al-Quran tidak ada, di hadis ada, tapi bisa kita kiaskan. Ya, memang begitu hukum. Karena semuanya lafaznya disebutkan. Kalau semua lafaz disebutkan di Al-Quran seperti yang kita bilang, nah, Al-Quran semuanya menjelaskan tentang handphone, menjelaskan tentang kendaraan misalnya. Kan nggak ada tuh handphone sama kendaraan disebutkan misalnya. Begini nggak ada handphone berarti bid'ah, kendaraan bid'ah, semua bid'ah, speaker bid'ah, kan begitu. Kalau nggak disebutin di Al-Quran bid'ah, ya hampir semua yang ada sekitar kita bid'ah. Kalau di Al-Quran semua menyebutkan semuanya, Al-Quran ini luas, bukan satu jilid. Kan itu cuma satu jilid aja Al-Quran itu kan, kecil aja. Kalau nyebutin segala-galanya tanpa kiasan, Al-Quran itu nyebutin kalimat pendek, maknanya luas. Begitu Al-Quran. Kalau disuruh nyebutin semuanya detail, setiap angka penuh kitab. Karena dipakai udah 1400 tahun hadirin. Berarti kan harus semuanya ada di situ. Tidak, orang bodoh yang mengharuskan Al-Quran ada semua di dalam Al-Quran dengan bahasa yang jelas. Semua ada di dalam Al-Quran, tapi dengan bahasa kias. Kita memahami makna. Semua ada di Al-Quran, tapi kita nggak bisa lafadznya enggak, tapi pemahamannya ada. Tinggal perlu pemahaman yang jernih, yang dihasilkan dari hadis. Pemahamannya dihasilkan dari Rasulullah SAW. Ini sudah kita bahas sebetulnya. Jadi seburuk-buruk hal itu tadi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi makanya bahasa ulama kalau menyebutkan bid'ah bukan hal baru. Mereka menyebutkan begini, bid'ah itu adalah hal baru yang bertentangan dengan syariat. Itu bahasa sebetulnya paling bagusnya bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa itu hal baru yang jelek? Hal baru yang bukan bagian dari syariat, bertentangan dengan syariat. Itu jelek. Itu baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Segala bid'ah itu dhalalah, sesat.
Ini lafadznya umum, harus dikhususkan. Ketika disebutkan semua bid'ah sesat, ya berarti semuanya sesat. Berarti semuanya buruk. Kan setiap bid'ah itu kan tidak hal baru. Setiap hal baru sesat. Ini kebodohannya orang yang pahamnya hanya lafadznya saja. Semua hal baru sesat, diambil mentah-mentah. Seperti yang kita bilang dulu, kalau disebut hal baru sesat, berarti entah urusan agama ataupun tidak, kan begitu kan? Ketika disebutkan semua hal baru sesat umum, berarti semua sesat. Jadi dulu kisahnya begini, ada orang golongan yang membid'ahkan, bid'ah, dolalah, bid'ah, dolalah, bid'ah, dolalah. Tapi ilmunya pendek, dibantah, gampang banget ngebantahnya kayak gini yang kalian punya ilmu. Ini bid'ah, sesat, neraka, kullu dhalalatin finnar, bid'ah, sesat, neraka, dan seterusnya. Dibantah, jangan capek kalau sama bahas maulid dulu ya. Lihatnya bid'ah. Ada kalau dia di zamannya Rasulullah? Orangnya, lihatnya orangnya ada kalau di zaman Rasulullah? Lihat ini hasil buatan orang tua pian, kan begitu? Bid'ah berarti pian di neraka tempatnya. Kan begitu kan gayanya? Oh kadang-kadang berarti lu salah, belajar lagi ya. Belajar dia, belajar balik lagi. Tunggu, ulun memang bid'ah, tapi bukan bid'ah yang dimaksud di hadis kata dia. Bid'ah yang dimaksud di hadis itu bid'ah ajaran agama. Mulai tambah pinter. Paham tadi ya? Jadi kalau masih makna awal, orangnya bid'ah, baju kita bid'ah, handphone bid'ah, kendaraan bid'ah, rumah kita bid'ah. Kenapa pakai atap seng? Atap pakai tanah, pakai daun. Kenapa pakai listrik? Bid'ah. Semua bid'ah. Mulai sadar dirinya bungul. Karena kalau dibilang kullu dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Di segala-galanya bid'ah semua ini. Mulai sadar dirinya salah, belajar dapat ilmu baru, tambah pintar. Datang lagi, semua bid'ah itu yang dimaksud bid'ah di dalam agama. Kalau ulul bid'ah memang secara bahasa. Jadi bid'ah itu di dalam agama. Kalau kita melarang hal baru di dalam agama, semuanya sesat. Mulai pintar ini. Dia bawa contoh lah, maulid, misal, tahlilan dan sebagainya. Amal-amal yang kita kerjakan. Sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka. Nah, ketika udah mulai pintar macam ini, diajak ngomong sebetulnya lebih enak. Tunggu. Kenapa dia khususkan bid'ah yang lafadznya umum, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kenapa dikhususkan agama? Ajak ngomongnya enak sebetulnya. Kalau dia mau dengar, kenapa kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, kullu dhalalatin finnar? Kok nggak dihubungkan? Kok hanya dikhususkan agama aja? Kalau hal elektronik nggak apa bid'ah, kan begitu memang. Ini memang benar. Dia bilang ada hadis lain. Ada fi amrina hada. Hadis kemarin yang kita baca. Orang yang bikin sesuatu di dalam agama. Jadi kita hubungkan kata dia hadisnya. Kita gabung, nggak boleh hadis satu aja kalau bid'ah dhalalah. Ini dia yang ngomong. Kita gabung, artinya bikin hal baru di syariat. Nah itu baru neraka. Oh berarti kita ini mau berikan neraka tinggi karena hal baru di dalam agama. Dalilnya 2 hadis sekarang tambah pintar. Nah, perlu tambah 1 hadis lagi ya, kita harus ya. Dia sudah tambah pintar sekarang, betul. Hadis kullu bid'ah dhalalah dikhususkan dengan man ahdatsa fi amrina. Tapi jangan lupa ada tambahan lagi. Harus lebih pintar. Ada tambahan lain, ma laisa minhu. Tambah apa hadisnya? Yang bukan bagian dari agama, yang tidak ada asalnya di agama, khususkan lagi hal agama bid'ah, benar. Kalau bikin hal baru di agama bid'ah, tapi ini bukan umum juga, ada lagi khusus lagi. Bahkan ada riwayat lain lebih jelas, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wisluha wa uzaru man tabi'ah. Orang yang bikin di Islam sana itu man sanna fil Islam, bikin sesuatu
Orang yang ngarang di Islam bikin hal baru, beda ini. Bikin hal baru di Islam sesuatu yang baik. Hasanah ini sesuatu yang baik. Arti baik apa? Walaupun hal-hal baru baik, berarti kan ada hal baru yang baik. Dimaknakan oleh ulama yang tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan syariat, maka dia dapat pahala orang-orang yang mengikutinya, bukan pahala sendiri saja, pahala pribadi dan pahala orang yang mencontoh dia. Barang siapa yang ngarang di Islam sanatan saja hal buruk, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Nah ini orang yang tadi baru belajar 2 hadis, kasih hadis ketiga, sekarang pahamlah maksudnya apa? Ini begitu loh. Kalau dia pikirannya terbuka, pertama dia bid'ahkan nih dari saat kebodohannya semua bid'ah. Salah dulu. Yang bid'ah hal dalam agama aja. Belajar lagi berarti lu salah. Tidak semua hal di agama bid'ah. Yang bid'ah itu hal yang bertentangan, yang tidak sesuai. Nah begini memang sebetulnya sistemnya belajar. Orang tuh pertama ketika melihat kullu bid'atin dhalalah, hadisnya kan umum, pasti semua dibilang bid'ah, semua bid'ah. Akhirnya belajar lagi, diperdalam mana hadisnya, ketemu hadis lain, mana ahdatsa fi amrina, bikin hal baru di dalam agama, barulah bid'ah. Tapi ini perlu dikhususkan lagi, tambahin lagi hadis. Kalau bikin hal baru di dalam agama yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran agama, baru bid'ah. Kalau bikin hal barunya, kita bikin grup yasinan, kelompok yasinan. Ada nggak di agama? Bikin ibu-ibu bikin pengajian siang-siang yasinan. Ada. Bid'ah tidak? Buku sudutan. Secara bahasa bid'ah, tapi secara praktek Rasulullah nyuruh ngaji Al-Quran tidak? Nyuruh kumpul silaturahmi tidak? Kumpul. Berarti bid'ah tapi bukan bid'ah yang salah ini. Bid'ah maksudnya Islam sunnatan hasanah, sunnah baik. Berarti bid'ah hasanah. Ini sebetulnya jelas bagi orang yang mau terbuka pikirannya. Bagi orang yang mau terbuka pikirannya. Caranya hadirin, kalau ada orang yang begini, ada orang yang masih belum mau menerima, semua dibid'ahkan. Kita ini punya tanggung jawab sebetulnya. Jangan sampai dia tambah menutup pikirannya dia, gak mau menerima kebenaran. Kadang-kadang tuh ada orang bid'ahkan, langsung kita janji, kita maki, sesat, kita bilang, kita umpat-umpatan dia biar kita di neraka, kita balas kamu neraka juga. Salah. Justru itu kesian orang seperti mereka. Diakrabin, dideketin, tujuannya apa? Buat menyadarkan kalau kita punya ilmu dan paham. Kalau pada paham jangan deket-deket, malah ketularan nanti takutnya. Inilah ajaran Rasulnya seperti itu. Dan bid'ah ringkasnya seperti ini. Cerita terakhir saya itu paling enaknya membahas bid'ah. Paling enaknya membahas bid'ah kayak tadi. Kullu bid'atin dhalalah. Oh gini, semua bid'ah dhalalah. Setiap hal baru sesat, ini dulu. Berarti kopiah, namanya? Baju kancing, berjahit model gini, kita ada dari zaman Rasulullah. Gelas, model-model baru, ya dulu kan pakai tanah, model baru semua bid'ah. Listrik bid'ah, AC bid'ah, kipas angin bid'ah. Hal baru semua ini. Akhirnya kita mulai paham, ternyata mungkin lah, masa bid'ah semua. Mulai paham, mulai sadar kita, pemahaman saya salah. Kalau semua dibid'ahkan, salah belum. Kalau bisa apa, hidupnya mutar lagi. Hidupnya kayak orang zaman dulu lagi kita punya rumah, pakainya api, bajunya kadang menjahit, masih diputar-putar aja. Kan kayak begitu. Sadar kadang-kadang, berarti kita ini urusan mana? Urusan agama. Kalau bagi elektronik, perkembangan zaman, kendaraan lain kita belajar, tambah paham. Setelah tahu urusan agama kita, sebentar, tidak semua urusan agama kita. Memang ada hal yang tidak dikerjakan sahabat, apalagi dikerjakan Rasulullah, tidak. Dilihat isinya bagaimana. Kalau bertentangan, barulah bid'ah. Ini semua dalilnya dari hadis Rasulullah.
Kalau gini kan enak ya gitu ya. Kalau mau belajar dengan pikiran terbuka, itu orang tuh jadi ahli, bisa mendapatkan kebenaran. Nah, itu ringkasan dari bid'ah, gampang banget sebenarnya bab bid'ah ini. Yang bikin susah apa? Gak mau menerima, itu yang bikin susah. Yang bikin susah sadar itu karena gak mau menerima, gak mau mendengar. Maunya ngomong bid'ah haram, bid'ah haram, bid'ah haram, susah. Dan begitu juga kita, sama ya. Kita ini kalau belajar sistemnya begini hari ini. Ada kelompok membid'ahkan kita, jangan menghalalkan segalanya, jangan. Kita juga harus tahu batas. Ada hal-hal yang memang benar-benar bid'ah. Kemarin sudah kita kasih contoh, saya mau merayakan kelahirannya Rasulullah pakai ketupat petasan, boleh nggak? Ya, kurang baik. Ngapain kalian petasan? Ini sampai mau muslim maling atau apa? Yang kelahiran Rasulullah baca sholawat. Nah, itu bid'ah betulan itu. Di syariat hukuman petasan gimana? Dibahas oleh ulama. Bagus nggak? Bom-bom gitu, nggak ada gunanya. Suaranya terlalu kencang ganggu orang lain. Dan kita udah sering dengar kan, belum pernah nonton video rekaman sampai namanya kiblat dia di sini. Ini dari paling bagus buat dia. Kalau saya dengar dari ulama lain, dia punya kiblat gurus kumpul. Gurus kumpul gimana? Belum dari itu, rela. Orang malam tahun baru ya, rekaman itu kan. Malam tahun baru dilarang sama sini main petasan. Mau lebih petasan kan lebih kurang ajar kan? Tapi insya Allah itu nggak ada. Ini contoh aja. Ada apa? Ada kan? Di sini nggak ada, alhamdulillah. Kita nggak mau bahas jelek-jelekan orang. Nomor satu, kita jangan sampai melakukan itu. Atau merayakan Maulid dengan cara-cara yang nggak baik. Kalau orang kafirnya merayakan kelahiran nabinya dengan nyanyi, kita dengan syair yang artinya baik, dengan baca Maulid, qasidah yang memang diperbolehkan syariat. Yang lupa nyanyi juga, mau kita acaranya apa? Dangdutan. Nah itu bid'ah itu baru. Karena yang dilakukan sesat. Nah itu tinggal sampai kiaskan. Sumayakul, lalu beliau mengatakan di beberapa hadis, anak aula bikulli mu'minin bin nafsi. Saya lebih pantas bagi seorang mukmin daripada dirinya, artinya lebih berhak. Rasulullah itu lebih berhak akan diri kita daripada kita sendiri. Artinya nih, saya akan memiliki badan tubuh. Saya kan punya hak buat makan, buat tidur, punya hak buat segala macam. Nabi ternyata lebih berhak akan tubuh saya, akan diri saya, melebihi diri saya sendiri. Maksudnya apa ya? Ya maksudnya yang kita lakukan itu Rasulullah dibandingkan keinginan pribadi kita. Saat saya pengen tidur, Rasulullah nyuruh bangun. Saat saya pengen santai, syariat nyuruh sholat. Waktu duha, dulu pengennya duduk-duduk, makan-makan, santai. Perintah syariat suruh sholat. Kita lebih mengalah karena syariat lebih berhak, Rasulullah berhak akan diri kita. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi ketika keinginan kita apa, keinginannya Rasulullah apa, Rasulullah keinginannya kita dahulukan karena beliau lebih berhak akan orang muslim. Bahkan kalau sahabat dulu malah begini, saya mau makan, mereka ini perlu punya makanan, dicontohkan ya. Dia perlu makan, tapi Rasulullah perlu makan, aja dikasih ke Rasulullah SAW karena Rasulullah lebih berhak. Itu caranya sahabat Rasulullah. Mantara kamaran bagi ahli. Dan Rasulullah mengatakan yang punya meninggalkan harta untuk keluarganya. Kalau ada orang meninggal, dia punya harta, hartanya juga harus buat keluarganya. Mantara kadaina mudhaya'an fa ilayya wa alayya. Tapi kalau ada di antara kalian yang meninggalkan hutang, ya, atau doyaan itu artinya anak yatim, ya, janda, ada meninggalkan keluarga yang tidak bisa dinafkahi, itu ditanggung oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia menyisakan keluarga fakir, Rasulullah bilang, saya tanggung. Takriman, Rasulullah menghormati para sahabat-sahabatnya, menyayangi mereka yang beriman. Dan banyak tuh anak-anak yatim yang dirawat oleh Rasulullah. Orang punya hutang dibayarkan oleh Rasulullah SAW.
apa? Rasul, sampai merasa. Jadi Rasulullah ngomong saya lebih berhak dengan orang Muslim, bukan berarti kita mengikut kita ngalah saja, bukan, tapi beliau pun ngalah untuk